Kita akan coba kembali terhubung dengan narasumber kita, yaitu Pak Ahmad Naufalul Umam. Pak Ahmad, bisa mendengar suara kami? Selamat malam, Pak. Selamat malam, Fani. Ya, Naufal aja. iya. Pak Ahmad, ini berbicara mengenai budaya ospek. Ini bukan cerita yang baru sebenarnya. Dan di masa pandemi ini, ospek dilakukan secara virtual. Tapi masih ada saja praktik perpeloncoan seperti ini. Nah, menurut Bapak ini mengapa budaya ospek seperti ini masih terus ada? Bahkan saat orientasi sudah dilakukan secara daring, tidak ada kontak fisik, Pak. Ya, ini kita sebenarnya kalau di daring itu kan membawa apa yang kita tahu di luring ya. Apa yang kita tahu di offline itu semua kita bawa ke online. Awalnya memang begitu. Kita belum benar-benar beradaptasi secara full di sana. Sama kayak inilah, kalau generasi tua dulu kan menganggapnya ketika kita upload foto ke Facebook atau Instagram itu seakan-akan kita mencetak foto album, semua foto dimasukkan. Harusnya kalau dalam dunia online kan cukup yang terbagus yang sudah dipilih saja. Nah, hal-hal yang transisi dari dunia analog ke digital inilah yang biasanya orang itu miss, dan ternyata kita butuh sebuah tatanan baru untuk online dibandingkan kalau offline gitu sebenarnya. Itu cikal bakal utama masalahnya sih. Ya, lalu Pak Ahmad, ini sebenarnya kan biasanya praktik ospek seperti ini tujuannya, katanya alasannya adalah untuk mendisiplinkan mahasiswa baru begitu ya. Bentuk kedisiplinan dalam hal apa sih Pak yang sebenarnya dimaksud? Apakah memang cara ospek seperti ini tuh efektif untuk membuat mahasiswa baru lebih disiplin dalam menjalankan perkuliahan atau seperti apa? Klaim-klaim itu kan sebenarnya lebih ke budaya ya, bukan sebuah. Kalau di psikologi sendiri kita mengenal adanya analisis ya, antara kebutuhan pelatihan, kemudian analisis efektivitas. Ada sesuatu yang terukur tuh. Kalau klaimnya seperti itu, saya rasa belum bisa betul-betul diuji banget. Dan kalau kita adu antara pendapat senior dan anak-anak yang sudah lebih melek teknologi sekarang, kedisiplinan dan itu sejenisnya tidak efektif untuk melakukan ini ya, perubahan perilaku. Utamanya sebenarnya sih yang saya rasa kalau di zaman corona dan semua serba online seperti ini, satu hal yang mungkin nggak disadari oleh para senior dan panitia itu. Pertama itu kalau bisa mendisiplinkan suasananya anak-anak yang biasanya datang ke kampus baru sebagai orang baru, dan di sana ternyata udah banyak orang lama, ada rasa takutnya di situ, ada rasa respect atau rasa sinisnya. Tapi sekarang kita bayangkan deh, mahasiswa baru ini berada di safe space-nya masing-masing, di rumahnya bersama orang tuanya, dan mereka yang teriak-teriak di online itu langsung terzoom wajahnya ini, dan kita tidak melihat perawakannya, kita tidak melihat mereka berkumpul, tapi mereka di ruang masing-masing dengan zoom ke mukanya, rasanya memang itu bahan sebagai meme ini, calon-calon meme nasional kalau begitu tuh. Ya, lalu Pak Umam terkait regulasi begitu, apakah ada regulasi yang mengatur ospek online ini harus dilakukan seperti apa dan bagaimana implementasi regulasi tersebut? Keharusan sebenarnya ini ya, itu kita sebaiknya lebih bisa terbuka, dan kalau sebagai dosen dan pihak universitas itu memberikan sebuah jaminan bahwa kita itu ada mereka, dan kita lihat hadir menyaksikan, mensupervisi juga aktivitas mereka seperti apa. Maksudnya utamanya kalau tujuannya adalah pengenalan dunia kampus dan dunia nanti di luar seperti apa, ya utamanya adalah mengundang misalnya alumni yang sudah bekerja, dosen-dosen praktisi yang sudah banyak malang melintang di sananya, kemudian juga lebih dialog interaktif, dan tugas-tugasnya pun tugas yang membangun, tidak dirasakan sebagai sesuatu yang memberatkan dan tidak sia-sia gitu. Jadi saya rasa antara panitia dengan pihak kita sendiri itu harus saling bekerja sama dan merasa dekat, dan mahasiswa baru sekalipun itu bisa merasakan kedekatan antara kakak-kakak seniornya dengan fakultas paling enggak itu ya, untuk setiap orientasi yang dilakukan begitu. Ya, lalu Pak Umam, ini sebenarnya faktor-faktor apa saja sih Pak yang membuat budaya ospek ini masih terus berlangsung hingga sekarang, mengingat setiap ada kejadian seperti ini yang viral atau budaya pelonco ini viral begitu di media sosial ataupun di internet, pihak universitas atau pihak kampus itu selalu mengatakan bahwa kejadian ini sudah diminta atau panitia pelaksana itu sudah diminta untuk tidak melakukan kekerasan apapun. Banyak macam-macam itu ya, kami sendiri di berbagai macam universitas yang saya tahu juga, sekalipun universitas sudah menyampaikan seperti itu, biasanya ada gerakan-gerakan atau ada pengkaderan di luar universitasnya sendiri, dan selagi itu sebenarnya tidak
memberatkan dan tidak membuat masalah baru buat mahasiswa, ya kami tidaknya itu. Tapi kalau misalnya seperti ini dan terblow up, ya untungnya juga ini suatu hal yang bagus sehingga kita bisa membicarakannya terang-terangan sekarang. Karena menjadi viral seperti itu ya. Ada sebuah tren yang agak nggak mengenakan juga sih, ini masalah baru bisa diselesaikan dan dibicarakan ketika viral. Tapi ya sudah, karena ini sudah viral dan kita bicarakan ini sekarang, ya kenapa tidak kita mulai dari sekarang juga untuk melihat apakah ospek-ospek kita sekarang ini masih sesuai apa yang didiskusikan dengan apa yang terjadi di lapangan, atau masih ada mismatch antara ide dari pendidik dengan mahasiswa. Utamanya budaya senioritas itu memang agak susah hilang dari berbagai macam instansi sekalipun ini. Iya, nah kalau begitu Pak, jadi kalau misalnya kita ingin budaya plonco atau ospek ini, apapun namanya ini berhenti, harus mulai dari mana Pak? Apa yang harus diperbaiki terlebih dahulu? Sistem pendidikannya, SDM-nya kah, atau apa? Ini pertanyaan menarik gini. Ini sama halnya seperti bagaimana jika kita ingin menghentikan korupsi yang ada di Indonesia. Itu kan sebuah hal yang sistemik, sudah yang berbudaya. Kalau misalnya korupsi sekalipun ada budaya upeti dari zaman kerajaan zaman dulu juga gitu. Ini sangat-sangat mengakar sekali. Kalau utamanya yang bisa sejauh ini yang saya rasa sudah berhasil dan kelihatan efektif adalah universitas atau setidaknya fakultas dan para pendidiknya ini melihatkan bahwa kita hadir untuk mereka. Kita hadir dan kita peduli, dan kita juga sudah menawarkan sebuah program terstruktur. Kalau itu dilakukan di Universitas Mercu Buana seperti itu. Jadi kita sudah menawarkan, kita sudah menghadirkan diri di hadapan mereka. Sehingga peran-peran tersebut tidak diambil alih pihak atau beberapa pihak yang ingin adu pengaruh untuk cari muka atau ingin terdepan untuk mendidik anak-anak baru di mahasiswa ini. Iya, semoga kita harapkan ke depannya segera ada kajian dan juga bisa segera diimplementasikan begitu ya Pak, agar kejadian yang sama tidak terus berulang kembali. Terima kasih Bapak Ahmad Naufalul Umam, dosen psikologi Universitas Mercu Buana sudah bergabung bersama kami.